protokol kesehatan. Harus memahami betul kaitannya dengan masalah kesehatan. Ya, silakan dijalankan. Kalau belum, nanti dulu harus kita pikirkan, harus kita siapkan. Karena ini urusan kalian dulu, bukan dengan HP. Tapi ini adalah urusan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarram ulama, para bapak kiai yang sangat kami taati, khususnya ketua RMI dan Satgas Covid yang sudah melaksanakan kegiatan pada pagi hampir setengah siang, yang penuh berkah kepada kita semua yang selalu kami hormati, seluruh umat nadiin yang hari ini hadir di ruangan maupun di bawah, yang mendengarkan maupun tidak, yang selalu kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi setengah siang kita bisa bertemu di aula Geraha RU. Aula Geraha RU dalam rangka pembelajaran bersama kaitannya dengan pengelolaan pondok pesantren dalam rangka menyikapi new normal atau normal baru. Kenali anak-anak atau mereka new era baru. Para bapak ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan new normal, dengan sudah diaturi sekarang kaitannya dengan itu, kita akan mengulas sedikit nanti ya. Perlu diingat yang pertama bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini belum usai. Yang pertama, pandemi COVID-19 sampai saat ini belum usai. Ini yang pertama. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita tidak bisa hidup di dalam rumah terus. Sudah 3 bulan kita lockdown di dalam rumah. Ditinggal orang yang berbiasa di pangan apa Pak? Oleh karena itu kita harus bergerak. Bagi kehidupan di pondok juga tidak mungkin anak-anak itu terus berada di rumah tidak memasuki pondok pesantren. Oleh karena itu pemerintah sudah mencanangkan, utamanya di pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Juli harus memasuki tahun ajaran baru, harus pembelajaran di pondok sudah mulai. Kelihatan apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu, para yai, ustadzah, ustadz semua yang hadir, kita tidak boleh lengah, harus mempersiapkan diri. Kita harus berhati-hati dalam pelaksanaan new era atau new normal ini. Mohon izin kami dari RMI sementara pedoman secara umum kaitannya dengan pelaksanaan. Kalau perkawis teori terkait dengan COVID, penjenengan semuanya sudah mahir semuanya. Apalagi ada medsos. Sekarang ini banyak orang pinter dadak oleh COVID ini di-share sampai bingung sih bocah. Banyak orang pinter yang mendadak jadi pinter karena sosmed. Oleh karena itu harus berhati-hati. Kita harus milah-milah, jangan semua ditelan mentah, karena banyak juga informasi yang menyesatkan. Kami lanjutkan. Pedoman screening di pesantren. Screening kesehatan terkait dengan COVID ini yang harus dijalankan. Bapak Ibu, sebelum anak-anak atau santri ini masuk di pondok, maka kita harus mempersiapkan diri. Screening kesehatan terkait dengan COVID harus dijalankan, tidak boleh tidak.
Wonten sebelah kiri penjenengan ada kawasan tertib protokol kesehatan. Itu ada 6 atau 2, 3, 4, 6 minimal yang harus dijalankan. Kita lanjut. Terkait dengan screening kesehatan itu pada orangnya, pada santrinya, pada ustadz-ustadzahnya dan moroyainya, ini harus ada screening. Kemudian screening lokasi asal tempat tinggal dari wilayah penularan COVID. Seluruh Jawa Timur ini wilayahnya sudah merah semua, bahkan Surabaya hitam. Terus screening apa nih? Skalanya itu masih skala kabupaten. Nanti akan di skala kecamatan, akan di skala desa. Ini juga bisa. Kita lanjut ya. Tadi yang disampaikan oleh tim Satgas, nanti pesantren harus membentuk tim yang bertanggung jawab dalam mencegah penularan COVID di pesantren. Nunjuk, terima kasih. Awal mantan ini jelas, napa mboten? Jelas. Ana ibu jelas, kalau ini tak buka ingatan sedih dulu. Wong kula nggih tebih kali jenengan. Ngoten nggih. Ben rada kok titik. Nun saya Bapak, terkait dengan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam pencegahan penularan COVID-19 di pesantren. Ini ada 2 versi. Yang pertama, dengan membentuk tim ini hanya kaitannya dengan COVID saja. Yang kedua, jenengan masing-masing pondok pesantren itu mempunyai poliklinik kesehatan yang akan memantau anak selama hampir 24 jam. Kalau tidak bisa 24 jam, 18 jam lah, 12 jam. Tidak bisa 12 jam, minimal 6 jam. Ini minimal, harus ada yang memantau. Proyek yang ngapunten. Kaitannya dengan ini, dari data LKNU yang sudah mempunyai poskestren, yang pertama adalah Mamnu Ciliwung, Mamnu Tambakboyo, Mamnu Kabupaten di Lodaya di Agus Madin. Kemudian di Geraha ini sudah ada calon pondok di Kedap Malih bagi santri kali mahasiswa. Kemudian di pondoknya kayak tadi sudah ada. Di sana sudah ada. Yang sudah terdaftar itu hanya 6 dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Ini yang dikelola oleh atau diawasi langsung oleh LKN. Yang sudah bekerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan ada 10 pondok pesantren. Ini ada 10. Kamu kesupen. Sama ini dari pondok Hafiz, pondok Mamba Wali sana sudah punya semua. Ini ada 10. 10 tambah 6 ada 16. Berarti kalau 22 kurang 6 lagi. Kurang 6 pondok pesantren di wilayah MBC yang belum mempunyai poskestren. Insya Allah kalau nanti matur bahwasannya tahun 2019 kemarin NU Jatim LKNU sudah nyampe di sana sebagai pemenangnya atau juara satunya. Dengan progres yang kami tawarkan, yang kami pamerkan di sana kemarin adalah akan membentuk poskestren di seluruh MBC di Kabupaten Blitar. Ada 22 pondok pesantren atau MBC. Ini kita hasil oleh 16, kirang 6 tanggung jawab Allah. Waktale kirang sekedhik 2023 pun ganti tatanan ini. Betul ya? Proyek Ustaz yang saya hormati, kaitannya dengan pembentukan tim yang bertanggung jawab. Ini bisa tim seumpama alangkah ini sudah ada. Kalau sudah ada poskestrennya, sudah otomatis nanti petugas poskestren yang akan memberikan bertanggung jawab, memberikan kaitannya dengan pelaksanaan pencegahan COVID-19 akan dipandu dan ditunggui, bahkan dilaksanakan seperti itu. Yang berikutnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana pesantren sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19.
yang harus dipersiapkan kita di pondok pesantren. Yang pertama, sarana prasarana. Utamanya begitu, bagaimana nanti santri ini bila datang, bagaimana kalau sudah masuk, bagaimana di dalamnya kehidupan sehari-hari. Karena non jauh, ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Orang tua begitu santri ini sudah diserahkan kepada pondok, maka ini adalah tanggung jawab kita bersama. Utamanya ustadz, ustadzah, pengasuh yang berada di situ. Kita tidak mau di belakang hari nanti ada komplain dari orang tua atau wali santri. Jenengan sudah berani buka pondok, kenapa tidak disiapkan sehingga ada yang terinfeksi? Ini yang harus kita pikirkan. Kalau pondok sudah siap, silakan dijalankan. Kalau belum, nanti dulu harus kita pikirkan, harus kita siapkan. Karena ini urusannya kalian Allah, bukan dolanan perkara HP, tapi ini adalah urusannya dengan nyawa. Terkait teori dengan pelaksanaan penyebaran COVID dan corona ini, penjelasan sudah banyak sekali belajar. Itu perlu dijelaskan lagi. Boleh nggak lagi? Bapak Ibu, yang berikutnya adalah menyiapkan media sosialisasi dan edukasi bagi warga pesantren. Siapa sih warga pesantren? Pengasuh, ustadz-ustadzah, kemudian satpam dan pekerja lainnya, santrinya. Ini harus paham betul kaitan dengan protokol kesehatan. Harus memahami betul kaitannya dengan masalah kesehatan. Yang berikutnya, ini di waktu dari LKM persiapan ini. Nanti paling tidak petugas yang ada di depan dari petugas kesehatan itu harus menggunakan visil, kemudian menggunakan hazmat, ada untuk ukur suhu tubuh atau suhu badan seperti di bawah tadi, kemudian ada hand sanitizer dan cuci tangan. Jika tempat itu jauh dari cuci tangan, itu menggunakan hand sanitizer. Kalau cuci tangan ini dekat, bisa terjangkau, lebih murah dan lebih baik dengan cuci tangan. Pertanyaan satu, kenapa kita harus cuci tangan, Pak? Gimana sih? Selalu sudah paham. Jadi virus corona ini kan virus mendut. Kena air sabun saja sudah mati dia sudah hancur karena bahannya dari protein dan lemak pun sampai ke kemauan. Kalau kita cuci tangan pakai sabun, sudah otomatis ada minimal 20 detik itu sudah hancur, virus itu sudah hancur. Akan tetapi walaupun dia virus lemah, jadi tidak boleh meremehkan, meremehkan. Kalau sudah masuk dalam tubuh dan mendapat inang, dia akan membelah diri dan berkembang secara cepat. Ini gambaran itu. Ini yang harus dipahamkan dulu. Alah yang mau tentang cuci tangan, bolak-balik cuci tangan. Apa yang harus dipersiapkan? Yang berikutnya Bapak Ibu, pengaturan belajar di kelas secara bergantian. Ini sudah banyak dilaksanakan. Kalau dalam satu kelas ini 40 anak atau 40 santri, maka gantian. Gunane gawe opo? Nambah-nambah pegawai bae sampean. Kemudian bagaimana mungkin berarti harus mengeluarkan 2 kali, gaji ustaznya 2 kali 2 jam. Apapun yang terjadi, mau tidak mau kita harus melaksanakan itu demi keselamatan semuanya. Prinsip social distancing dan physical distancing harus dijalankan. Lihat tadi, jarak minimal 1 meter sampai 2 meter untuk fisiknya, sosialnya kita jaga kerumunan. Non sewu. Waktu kita di pondok dulu, senengannya ngumpul-ngumpul sampai sekarang seperti itu. Bahkan kita makan era kendung baru boten enak, boten nyaman, kurang lego. Tumbas goreng 10.000 dadi di siji, ya kendung wong 4-5 diker teng jugan boten nak biyen. Saniki boten terlalu jauh bedanya. Ini gambarannya, oke? Kemudian koordinasi secara intensif dengan posketren dan fasilitas kesehatan terdekat, utamanya puskesmas. Yang tidak punya pos kesehatan pesantren, maka penjenengan ini harus berkoordinasi dengan puskesmas. Tadi yang sampaikan ada 10 pos kesehatan yang sudah menjalin kerjasama dengan
puskesmas atau dinas kesehatan. Ini gambaran seperti itu. Ustadzah saya hormati, yang terpenting adalah semua harus berkomitmen. Kalau ini rumongso dulu, kalau ingin ada, semua harus menjalankan protokol kesehatan yang jelas, kemudian hidup bersih dan sehat. Apa jawaban dari masyarakat? Ada yang menyampaikan, alah pak, payah mati ya mati, payah loro ya loro. Ojo semendo kita ini jangan gitulah. Akan tetapi kita berusaha. Ya memang sakit itu ada pastinya, meninggal itu ada pastinya. Akan tetapi kita tidak boleh lah meremehkan seperti itu. Payah mati ya mati, pak, payah sakit ya sakit. Boleh saja, tapi akan membuat apa? Membuat kita lemah nantinya. Karena jawaban itu, kata-kata itu membuat kita pasrah. Yang berikutnya Bapak Ibu, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di pondok. Non sewu, masih adakah pondok kita yang menggunakan mandi dengan polah atau jening? Tasik wonten? Non sewu. Kalau masih ada, segera mungkin sebelum santri ini kembali ke pondok akan dirubah menggunakan tanduk dengan air yang mengalir. Damel keran utawi kucur. Shower, basa sing sakniki keran shower. Damel kucur utawi keran sing ratinggil sehingga mandinya airnya mengalir. Jangan biarkan santri kita untuk mandi atau wudhu nikolah, walaupun secara hukum Islam benar, tapi secara hukum kesehatan kemarin sebelum ada Covid benar, tidak masalah. Saat ini menjadi masalah. Dan terus piye Pak? Dibangun. Lah duwe komiti jaluk wali santri. Kula niki wali santri. Anak kula niku tentang ulun sedaya. Masalah apa? Sama. Insya Allah kalau wali santri nanti disampaikan terkait dengan ini, bantulah bantu ada yang alhamdulillah sebenarnya cukup kali itu benar alhamdulillah ya perlu bisa. Ini gambaran seperti itu. Karena Bapak Ibu, terkait dengan virus ini, pertama akan menular lewat droplet atau percikan ludah yang ada dari mulut. Kemudian dengan aerosol yang ada di hidung. Pramila yang butuh ditutup adalah hidung dan mulutnya. Kan dengan dana teriki buatan gathok. Napa balik tidur yang terkantos Kang Hasim ora pas. Sing pas itu nutupi irung karuan tutup. Ini dalam pemakaian masker. Jadi gampang. Kalau hidung dan mulut ini ditutup, maka kita sudah mencegah penularan lewat droplet dan aerosol. Tapi wong Jawa niki angele setengah mati. Coba nyapresake. Turut dalan niku sepeda motor apa canem nggih masker alergi. Kayak iso angkat Pak. Gatel sing iki alasan. Tapi nek wis benak di rumah sakit apa yang dia katakan? Menambah beban penderitaan teman-teman di petugas kesehatan. Ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini sudah kebiasaan berdoa dan ini sudah tidak usah diajari di tempat saja. Persiapan sarana prasarana. Nanti penjaringan yang belum memiliki harus segera berubah wujud. Wes mbuh piye carane? Pokoknya kudu gawe. Niki. Yang pertama, sosialisasi pencegahan Covid melalui spanduk banner di lingkungan pesantren pun insyaallah sedaya berwonten. Ini. Yang belum segera minta nanti di Geraha insyaallah ada itu. Kemudian menyediakan alat mengukur suhu tubuh atau suhu badan termogan. Ada yang belum punya? Kalau belum punya beli tidak punya minta tidak punya koordinir. Siapa yang koordinir?
Kemarin ada dari Banser itu yang di Sumatera, dari Pak Imam Kusnin itu ya. Itu ada kemarin. Nanti coba diusahakan dari tim COVID akan mengkoordinasikan kaitannya dengan ini. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh atau termogan untuk melakukan proses screening kesehatan memasuki lingkungan pesantren. Siapapun yang masuk lingkungan pesantren hukumnya wajib diperiksa suhu tubuhnya. Gawe orang tempat tidak ditembaki. Untuk deteksi secara dini yang pertama. Jikalau suhu tubuh seseorang lebih dari 38 derajat Celcius, maka dengan sangat lagi hormat tidak usah meneruskan niatnya untuk memasuki pesantren. Balik mawon berobat rumiyin. Niki yang pertama dari suhu tubuh ini. Lalek bawa 30 kurang sak setret 37,5 itu suka balik aja. Timbang berapa sini. Ngoten nggih. Saiki kok malih kejam, bukan kejam, disiplin. Ini yang penting. Nah berikutnya Bapak Ibu, menyediakan wastafel tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sesuai dengan kebutuhan. Tadi saya sampaikan. Di ruang-ruang kelas, di depannya, di depan kelas, di depan tempat ngaji, sebaiknya dan tidak sebaiknya lagi disediakan tempat cuci tangan. Saat ini libos yang untuk keran itu pun wakah gitu pasaran. Ki boten larang ya 10.000 mulai. Ditumpangnya menjadi apa niku kursi utawi meja mun dadi tempat cuci tangan. Menawi ribet untuk membuat wastafel. Pun gampang. Nek musola kula nggih cepai itu ya kena gede kata aring. Sing susah sak cilik diadus, sing isih lemes. Ini gambaran ini. Yang berikutnya adalah penyemprotan desinfektan ruangan dan lingkungan pesantren. Hati-hati, Nun sewu, Bapak Ibu, untuk penyemprotan desinfektan. Jenengan harus berhati-hati utamanya kaitannya dengan lingkungan. Kalau lingkungan itu menggunakan desinfektan yang umum, tenggene toko peternakan itu ada, tidak masalah. Tapi jikalau penjenengan membuat bilik desinfektan yang disemprotkan ke manusia, jenengan harus berhati-hati. Apa ora oleh Pak? Boleh. Sing oleh sing piye? Yang sesuai dengan jenis desinfektannya. H2O2 atau hidrol juga bisa. Di toko-toko sudah banyak. Kalau untuk lingkungan biasa disemprot kandang dengan Dextra nama itu boleh, tidak bermasalah untuk lingkungan ya. Kemudian menyediakan masker. Masker ini ada jenisnya banyak. Yang N95 itu satu masker yang putih digunakan di rumah sakit itu harganya 150.000. Di pondok boten perlu niku. Merasa tuku gawe sing mahal. Kemudian ada masker KN95 di poli-poli UGD. Apa perlu di pondok? Belum. Tidak usah beli itu. Kemudian ada lagi masker bedah yang biasa dipakai seperti punyanya Gus ini juga ada. Itu satu 10.000 paling mahal. Yang sensi itu 10.000 atau 7.000 bahkan sekarang hampir murah. Itu sebetulnya apa sudah cukup karena ini disposable satu kali ini dibuang maka di pondok belum perlu yang itu. Iki kok neng pondok disangoni 100.000 30 hari tiga turu masker sensi terus tidak sampai saulan bengok-bengok bapak itu ilmunya kon terus yang efektif yang mana? Pakai masker kain. Masker modelnya banyak. Ada yang bulat ini, dipakai ngeten saged, ngeten iki kain. Dengan alasan apa? Masker kain ini bisa digunakan dicuci ulang, disetrika sudah selesai. Pertanyaan lagi, kalau pakai masker kain, Pak, apa tidak membahayakan terus ketularan? Padahal kalau ini dari nanti semuanya gede virus. Ini menjadi pertanyaan dari wali santri kemarin. Nun sewu, para yai, ustadzah yang dihormati. Besaran dari virus
virus corona ini sebenarnya sama-sama virus yang besar, antara 200 sampai 500 mikron. Didelok double mripat iki mboten ketawis. Double discorso dibuat duduk gede. Akan tetapi niki relatif tidak bisa masuk atau menerobos masker kain jenis apapun. Insya Allah aman. Dicuci, disetrika, sudah selesai, steril lagi, sudah digunakan lagi. Dan harus diingat, kenging menapa tenggene rumah sakit itu jam 10 saat ini, puskesmas itu jam 10, niku sampai DD utawi di PP. Karena virus ini bila kena sinar ultraviolet atau ke sinar matahari, tidak usah terlalu lama, 15 menit saja sudah mati virus ini. Tadi belum sampaikan, virus itu lemah. Tapi kalau sudah masuk dalam tubuh, mendapatkan kita ini yang berbahaya. Pramila masker ini cukup dicuci, digantung nih gini, nopo nih kok jaringan pemean itu, insya Allah sudah aman. Kaitannya dengan masker yang lain. Tapi kalau masker bedah hanya satu kali pakai. Menawi datang pondok nih guys, terlalu banyak biaya yang digunakan. Apa tidak boleh? Boleh. Masker N95 boleh pada Pak? Boleh bagi yang mau. Tapi tidak efektif, tidak efisien. Betul ya? Yang berikutnya Bapak Ibu, optimalisasi fungsi klinik kesehatan pesantren atau poskesantren. Bagi penjenengan di pondok atau MBC yang belum mempunyai poskesantren. Bagi penjenengan yang belum mempunyai poskesantren, ini nanti ada proposal dari LKNU, jenengan bisa mempelajari. Jenengan bisa mempelajari caranya bentuk poskesantren itu bagaimana. Ada di proposal saya membawa 25 kalau tidak salah Gus. Nanti dibagikan siapa yang mau mendirikan poskesantren atau bukan poskesantren, di sini sudah ada cara-caranya, langkah-langkahnya sudah ada panduannya. Jenengan ke sana. Mungkin bisa dibawa pulang. Bentuknya bayar gratis kemudian. Tinggal bawa dia. Yang berikutnya Bapak Ibu, meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum bersama-sama. Saniki pun jarak. Karpet-karpet sampai digulungi kabeh. Iya. Sholat datang masjid, sholat membawa sajadah sendiri-sendiri, membawa rukuk sendiri-sendiri. Saking rukunnya bocah-bocah niku, santri niku gentenan. Klambi nggih gentenan, sarung gentenan, kabeh gentenan, gudiken sitok, gudiken kabeh. Semua berjamaah datang pondok niku. Ya senine itu mriku, guyub rukunnya itu mriku. Menjawab selanjutnya, persiapan dari rumah pesantren. Ini yang apa yang harus dipersiapkan juga? Menjalani rapid test, minimal surat keterangan sehat dari dokter. Ini tadi pagi ada pertanyaan, Pak, rapid test itu kan mahal. Terus bagaimana? Ini ada surat keterangan sehat dari dokter. Insya Allah dokter juga akan memeriksa, tapi tidak terkait dengan rapid test. Perlu pemahaman, bukan saya usah pemahaman rapid test ini adalah sama dengan screeningnya gula darah acak Bapak Ibu. Apa pasti kalau rapid test ini bunyinya hanya dua hasilnya, reaktif dan non reaktif. Kalau ada yang menyampaikan rapid test positif, kita saya ngomong, saya ngeruangnya jibak, karena buatan pas. Rapid test reaktif dan non reaktif. Kalau hasil swab pemeriksaan hapusan itu positif dan negatif, terus kadang ngomong biantar pengobatan rapid test positif adalah keliru ke lanjut. Menurut saya untuk rapid test sementara bisa dilakukan. Ngapunten Yai, kalau lanjutaken mawon nggih. Ngapunten Yai. Oke, jangan ngapunten sama. Jangan ngapunten Yai.
Dipun nggih. Sedaya rawuh Yai, Bapak Yai Seti. Untuk rapid test Bapak Ibu, memang di kota, di Kabupaten Blitar ini sudah banyak lab maupun rumah sakit yang menyediakan. Ini sudah banyak yang menyediakan, ya. Nanti kita lihat. Sebelum rawuh ya Dani, ya Dani, Pak Arif Pak Arif turun aja ke depan. Jawa langsung ibu, kagem pelaksanaan persiapan santri yang dari rumah menjalani rapid test bila memungkinkan. Apa tidak boleh? Karena pelaksanaan rapid test ini juga membutuhkan biaya. Ini yang beredar di rumah sakit Swada Haji. Kemarin kalau lihat untuk rapid test, paket rapid test saja itu 355. Kemudian paket 2 dengan surat kesehatannya ini 405. Ini Swada Haji Kabupaten. Kemudian paket 3 ini sarana 595. Rabi murah malih datang rumah sakit ya ini Intihad ini 300. Kalau minggu besok, untuk sampai ada budgetnya 55. Ini gambaran itu. Pramilo ini juga bisa membuat diminimalisir dengan surat keterangan sehat dari dokter. Dan ini kalau santri nanti tidak bisa melakukan rapid test, maka alternatif yang kedua, gawe ketua Satgas Covid ada plan 2 dan bahasa keren ya. Harus ada surat keterangan sehat dari dokter dan melakukan isolasi diri 14 hari sebelum berangkat dalam pondok. Kurang dolan rumiyin, tapi di rumah selama 14 hari sebelum keberangkatan ke pondok. Kalau berangkat ke pondok itu tanggal 13 atau 12 berarti harus mundur dengan segera menginformasikan pada wali santri 14 hari sebelum berangkat boten parah dolan keluar kota rumiyin apa malih Surabaya dan ini. Kemudian pakaian dan peralatan pribadi sing biasanya kalau terangkan itu mau semua berjamaah, semua gentenan, itu harus bela sendiri-sendiri. Menggunakan masker dan membawa masker cadangan untuk ganti saat dicuci. Minimal yang bawa 2 atau 3 ganti masker kain ya. Kemudian menerapkan prinsip jaga jarak dalam proses antar jemput santri. Boten parang pelan. Daftar rebu grudukan bulan kados biasa boten parang harus ditata. Ini tadi saya sudah dari rumah langsung menuju ke pondok pesantren. Tidak boleh mampir tanggane mall betul parang. Kok boleh naik mall. Justru kemarin di Lagu itu kasirnya reaktif juga. Karena jangan berbahaya nih. Sampai di pesantren dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas sesuai dengan protokol kesehatan minimal 6 kalau. Pengantar dan penjemput berlokasi di luar pesantren. Boten usah nyedek, boten nopo-nopo. Damel parkiran. Pesantren ditempatkan tempat parkir yang jauh dari pesantren parkirnya. Selama dalam pesantren selalu menggunakan masker, kemudian selalu menjaga jarak, cuci tangan yang baik dan benar menggunakan 6 langkah. Insya Allah sampun apal sedaya ya. 6 langkah mosok mboten apal. Oke kula ajari. Sesering mungkin dengan air yang mengalir, mboten pareng dikobok kalau mau metu. Damel jedingan tidak boleh cuci tangan dengan jedingan, tapi dengan airnya yang mengalir, damel panggasan, utawi timbul kalau mau, damel wastafel ini. Kemudian kalau cuci tangan tidak menggunakan sabun bagaimana Pak? Yuraleh muno, miresitok tapi boten membersihkan virus dan kuman. Ini tidak boleh. Harus ada sabunnya. Sabun ini murah, pados iki gambel. Koordinasi secara efektif
bila ada yang sakit atau tidak enak badan. Ini utamanya Nyuwun Sewu dari pendamping ustadz-ustadzah. Ini kalau santrinya gregesi mulai sakit, awake panas, badhe matur pengasuh niki sungkan ya. Sungkan, aku kok ubi ndak penak lah. Ramela untuk saat ini sungkane diculiri. Keranten situasi Covid ya. Kemudian mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren. Kalau sudah masuk di dalam pesantren, maka kecuali yang Jumatan keluar pesantren itu harus dilaksanakan di dalam pesantren. Diminimalisir yang keluar. Olahraga kalau bisa di dalam pesantren sehingga tidak terkontaminasi oleh lingkungan dari luar. Kegiatan ibadah dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri tadi sudah sampaikan. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi, seimbang, berjemur di pagi hari, dan olahraga yang tidak ada kontak fisik. Kontak fisik olahraga yang tidak boleh bola voli. Selama ini yang masih dilarang. Sepak bola niki nggih dereng parah. Kemudian kalau ini yang banyak orang lah, itu sementara untuk ditunda dulu. Yang gampang apa? Olahraga, lari-lari kecil di lingkungan pondok. Wis gampang enak kali. Kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan. Insya Allah masuk datang dengan diperiksa suhu tubuh, cuci tangan dulu, pakai dan cuci tangan jauh dari tempatnya pakai hand sanitizer. Ini gambarannya. Hanya menggunakan peralatan sendiri di dalam pondok, tidak boleh pinjam dari temannya, tidak keluar dari lingkungan pondok. Nyuwun sewu. Untuk saat ini kalau sudah masuk dalam pondok diharapkan untuk tidak keluar dulu. Disarankan wali santri tidak menjenguk selama pandemi belum berakhir. Pertanyaannya, terus berakhirnya kapan? Ini ada yang disampaikan. Disarankan wali santri tidak menjenguk selama pandemi belum berakhir. Pertanyaan satu yang membuat kita bingung. Pandemi ini berakhir kapan, Pak? Jawab dari tim atau petugas kesehatan adalah tergantung panjenengan semua. Tergantung masyarakat Indonesia ini mau berhenti kapan. Kalau di NU tergantung umat Nahdliyin ini mau berhenti kapan. Lah kok ngoten? Ya wong gawe masker jarak sing gelem. Kapan ini mau berakhir? Lah pas mau lho Pak. Monggo le pas mau. Maksud saya yang keluar. Mall pasar rame. Musala masjid tutup. Ini kenyataan. Anak-anak muda keluar di jalan pakai naik sepeda, tidak ada satupun yang merasa memberi rasa iba kepada petugas kesehatan. Kurang tuh pesannya dari petugas kesehatan. Sebetulnya petugas itu menyampaikan, lah iso masyarakat sehat kabeh, rumah sakit kosong yang COVID ini. Jangan dikira enak di dalam ruang isolasi. Sehari pakai baju rangkap 5 selama 8 jam. Ora oleh ngelak, ora oleh luwih, ora oleh pipis, ora oleh nyapa-nyapa. 8 jam baru boleh keluar. Poso bukongnya jam 8 bengi. Dari jam 2 sampai jam 8 malam baru boleh buka puasa, karena tidak boleh. Kocok-kocok ini petugas yang di ruang COVID, wajah ini melocot sudah ya Pak, melocot. Leno Siti Dati, sudah berapa perawat dokter yang meninggal? Kita yang di luar, yang masih bebas keluar, pakai masker saja kenapa? Susah. Ini akan membuat pertanyaan kita. Kalau masyarakat semuanya ini nanti bersatu memerangi corona ini, sama secepatnya akan berakhir. Ini
Ini secepatnya. Berikutnya apa itu? Dengan tidak lupa menerapkan, jika terpaksa menjenguk, maka akan menerapkan protokol kesehatan. Ini hukumnya tetap wajib protokol kesehatan dijalankan. Ya. Pedoman bagi ustadz-ustadzahnya disiplin. Disiplin tetap menggunakan masker untuk ustadz dan ustadzahnya. Jangan sampai jenengan nanti kalau ustadz orang gawe gawe, lihat galah. Santri ini rada sing gawe kabeh kok ustadzah turun damel masker. Selalu menjaga jarak. Koordinasi dengan pengasuh tadi sampaikan, mengurangi aktivitas di luar pondok. Kalau situasi sudah begini harus cukup, olahraganya harus cukup. Pelaksanaan ibadah membawa pengalaman sendiri sama tadi. Selama mengajar tetap menjaga jarak, jangan seperti dulu. Waktu ngajar itu harus menjaga jarak. Tugas yang diberikan bahan atau keterangan dan sebagainya diharapkan dari santrinya sendiri, bukan dari ustaz-ustaznya. Bapak Ibu, manakala disiplin sudah tiada, maka rusaklah seluruh tatanan. Ini gambaran seperti ini. Induknya tetap satu adalah disiplin untuk memerangi COVID dengan menggunakan masker, cuci tangan. Ini harus disiplin, tidak boleh ditawar lagi. Kalau sudah santri masuk di dalam pondok, santri kembali ke rumah. Jika santri nanti kembali ke rumah, mengenakan masker, usahakan tidak menggunakan kendaraan umum. Kemudian jika menggunakan roda 2, roda 4 adalah milik pribadi. Kemudian sampai di rumah, jangan berinteraksi dengan keluarga dulu. Langsung mandi dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun, bahkan keramas dan lain sebagainya. Pakai air hangat boleh Pak, boleh, lebih bagus. Ini. Sebelum berkumpul dengan anggota keluarga. Ini gambarannya seperti itu, oke? Bapak Ibu, Royai Ustazah insya Allah itu. Sementara yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan persiapan kita, tadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum santri ini kembali ke pondok. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita sampaikan nanti. Mungkin itu sementara. Kalau ada hal-hal yang kurang nanti bisa dimusyawarahkan bersama. Ada tanya jawab? Ya. Sementara kami kembalikan pada Gus Uci. Terima kasih dari Lembaga Kesehatan dan Perawatan Blitar. Sebenarnya ini pondok pesantren itu karakteristiknya berbeda-beda, kemampuan penyediaan sarana prasarana berbeda-beda. Ini menjadi kendala maupun masalah dalam kadang-kadang di penerapan protokol kesehatan. Ini mesti ada yang ingin menyampaikan bahwa ini bagaimana seharusnya. Jadi nanti bisa ditanyakan ataupun bisa langsung mungkin memberikan masukan kepada tim kesehatan. Ini pondok ini sudah melakukan apa? Itu menurut jenengan sudah baik atau bagaimana? Nah, bisa disampaikan di sesi tanya jawab ini. Pertama, 2 penanya dulu untuk yang ingin melakukan diskusi atau masukan atau pertanyaan untuk sinten. Monggo, macet. Ini kayak soalnya batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang makanan atau asupan nutrisi yang selama kami rasakan di pondok pesantren untuk santri-santri kami, itu biasanya menggunakan semacam tambir atau mungkin makan bersama. Tadi sudah dikatakan bahwa selama masa pandemi ini diusahakan kebiasaan seperti itu jangan dilakukan dulu.
Lantas untuk makanan-makanan yang memang dari luar atau mungkin belanja di pasar, apakah ada trik khusus atau tata cara tentang pengolahan makanan yang bisa untuk meminimalisir tertularnya atau masuknya virus pandemi pada makanan tersebut? Misalnya memang untuk santri-santri itu diberi semacam keterikatan, tidak boleh keluar pondok, tetapi sebagai pengurus atau santri itu hendaknya menyediakan kebutuhan makanan dan yang sebagainya. Itu mohon kami diberikan tata cara penggunaan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ursun, pertanyaan itu terkait dengan asupan gizi ya. Pertanyaan yang bagus. Saderengipun keranten santri tidak boleh keluar. Kemudian ada juga yang biasa dikirim, betul nggih? Yang dikirim. Untuk mensiasati pada saat Covid, insya Allah segera berakhir di Covid ini. Untuk sementara kiriman di stop dulu. Kiriman yang dari wali santri kalau bisa di stop dulu. Okay? Kalaupun terpaksa menerima, maka pondok harus melakukan desinfektan pada pembungkusnya. Biasanya ada bungkus plastik. Sebelum masuk semprot di situ. Tapi ini makanan berbahaya jikalau plastiknya ada rongganya. Sebalik-balik ya. Plastik ini harus kedap udara dan disemprot. Jangan sampai semprotnya nyampe di makanan. Ribet ya Pak. Yang tidak ribet, maka wali santri mulai masuk itu pada musim pandemi dilarang kirim ke pondok selesai. Ini yang pertama. Terus bagaimana asupan gizi yang ada di pondok? Sembarang ini larang. Ada trik yang pertama, pengolahan makanan seperti sedia kala, akan tetapi santri diberi suplai dari vitamin C atau Fitcom yang biasa satu-satu. Kalau santrinya 1000, berarti setiap hari menyediakan vitamin C itu 1000. Ini gambaran yang pertama. Yang berikutnya, cara memilih bahan makan. Jawa. Cara memilih bahan makan. Untuk bahan makan selama ini kita umumnya kalau kali jenengan iki lek milih bayam utawi sawi, milih sing bolong apa milih sing utuh? Utuh. Sah. Ketoke wong apik, suweger, tahu dibalik itu. Oleh bapak petani, ibu petani di sawah, berapa kali dibawa ke pondok pasar, diolah cara mulai saya ini boleh bodok kira patah matang teman blondot kan nggak. Oleh karena itu sekarang ini banyak anak SMA stroke kira-kira. Karena apa? Asupan gizi ini keliru kita memilihnya. Terong nopo malih pilih sentuh. Wow, selempeng. Nyemprotnya ping pinten dalam seminggu. Ajeng maghrib disemprot, isuk biar mati semprot. Nopo malih kumpis. Sudahlah Bapak Ibu. Kalau memilih seperti itu,
mboten napa-napa. Wis aku tak milih sing selamat. Terong yo sing rada buwiki lebih selamat. Berarti ular tasih kulon mangan. Sawi nih ngoten. Pilihlah yang bolong, ada yang bolongnya tak apa. Karena ulat ini masih mau makan. Nanti si pas bolong dibuang, kita pakai sisanya. Berarti kan ada. Jadi cara memilih, cara memasak pun juga sama. Kalau cara masaknya keliru, maka kandungan gizi juga akan hilang. Oleh karena yang paling praktis biasalah seperti sebelum COVID masak seperti biasa, tetapi ada tambahan asupan vitamin. Apa pondok harus menyediakan? Tidak. Tadi sudah sampaikan. Dari rumah nanti sebelum santri ini sampai di pondok kita memberikan pemberitahuan atau edaran kepada wali santri. Masing-masing santri minimal harus membawa persediaan vitamin ini berapa untuk berapa waktu atau berapa hari atau berapa minggu. Kalau penjenengan sudah punya poskestren, betul ribet. Di poskestrennya sudah disediakan. Setiap hari setelah dikasih cases santri pun otomatis sudah minta di poskestren. Itu sudah ada. Jadi pilih kata ini gambaran yang praktis. Karena apa? Kalau ada makanan kiriman biasanya dibungkus, belinya di sana, di sini kita tidak tahu. Virus juga tidak kelihatan. Kasihan nanti anak-anak dan lingkungan di pondok yang menerima. Jadi orang kalau makan dikirim sate, pas beli sate di situ ada orang yang terkonfirmasi atau ODP, OTG orang tanpa gejala, lah nulari. Ini lebih berbahaya. Dan ya sementara insya Allah sampai bisa dipahami. Kata begini, matur suwun. Monggo menawi wonten pintunipun, monggo. Maju mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama terkait tentang terutama adalah budaya yaitu menggunakan air yang banyak, terutama dalam posisi mandi. Apakah ada obat seperti jentik nyamuk itu kan ada bentuk semacam apa ya cairan ketika ditebarkan akan musnah. Dengan kendala-kendala yang sana mungkin ada beberapa 30% dan kita itu menggunakan kamar mandi tidak menggunakan shower. Maka apakah ada obat khusus untuk ketika membunuh virus tersebut? Terus yang kedua, pertanyaan tentang masalah penanganan virus COVID yang di pesantren. Mungkin apakah nanti ada suatu semacam pelatihan khususnya di pondok pesantren? Jadi karena ketika ada virus COVID di pondok pesantren khususnya, para petugas yang dari pondok pesantren itu bisa semaksimal mungkin bagaimana penanganannya dalam pondok pesantren. Terutama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pertanyaan pertama, apa ada obat untuk membunuh virus di air kolam? Ini judulnya. Yang pertama, kalau membunuh jentik nyamuk seperti namanya apa? Bit atau apa? Sampai saat ini untuk membunuh virus ini belum ada yang diolah. Balik pertanyaannya ini. Nuwun sewu, untuk virus tadi sudah saya sampaikan ya. Virus COVID ini virus yang lemah. Jane lemah. Umpama kita cicitnya mati, umpama kita ini. Dengan sifat bahan dasar nukleus inti sel dari virus ini adalah protein dan lemak. Apabila protein dan lemak ini terpapar atau kena air sabun, maka ini akan menjadi lisis. Lisis itu hancur. Berarti virusnya mati. Boleh kata. Sebetulnya kan
Kenapa tidak pakai kolah? Bariso terus neng kono ae. Nah, kolah kaya apa niki mungkin. Berarti sisa itu masuk di dalam kolah. Nilai cuci di kolah. Kita khawatir, iya kalau virus ini mati semua. Kalau masih ada yang hidup virusnya, terus dikolah untuk mandi atau untuk wudu yang lain, ini juga akan sangat membahayakan. Tapi kalau obat, insya Allah sampai sekarang ini belum ada yang untuk mengobati di situ. Sedangkan opo yo arep dublek ya banyu sabun nek ngono, rupane kados nopo. Nah, oleh karena itu disampaikan tadi, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Gunanya nopo? Apabila air ini mengalir terus masuk di selokan atau di tanah, dia tidak mendapatkan inang. Inang itu gandengan, sehingga tidak mendapat gandengan, dia akan mati. Di tanah kena sinar matahari, virus ini maksimal 6 jam sudah mati. Bahkan yang di tubuh ini sebetulnya 2 jam mati. Virus yang nempel di lengan ini, kalau masuk ngomong itu nempel memiliki 2 jam mati, empun mati jam. Oleh karena itu disampaikan sesering mungkin cuci tangan, biar tidak sampai 2 jam biar mati. Kata nggih, ini gambarannya. Yang berikutnya ini penjelasan ya teman-teman nggih, sementara belum ada. Terkait dengan petugas kesehatan yang ada di Poskestren. Jauh. Petugas kesehatan yang berada di Poskestren nanti bertugas untuk men-screening, bukan mengobati. Katanya virus itu. Dawe Pak Menteri Kesehatan, Jenderal itu. Virus jarnya dia mati pancen virus itu jarnya mau. Umurnya 14 hari. Gila virus itu geletak nang stem jarnya juar 14 itu mati. Lelek berguna apa? Kosek Pak Menteri. Dawa penjenengan itu menyesatkan akhirnya. Eger mergo corona rasa diobati virus di topnya mati. Tiba salah satu virus dibiarkan mas. Virus influenza juga sama. Virusnya herpes juga sama. 7 hari dia akan sembuh sendiri. Selama 7 hari ini sing kuat tempat sinten. Lorone herpes setengah mati. Nek ndak diobati apa? Kiat. Sama dengan virus ini. Sehingga teman-teman yang berada di Poskestren nanti akan mendeteksi secara dini, secara screening. Dia akan memeriksa tubuhnya, suhu tubuhnya, kemudian memeriksa gejala-gejalanya. Jadi kan sudah hafal, batuk, pilek, panas, sesak napas, kemudian mati rasa dan sebagainya. Setelah gejala ini terindikasi, maka petugas kesehatan harus segera bertindak, tidak harus mengobati di situ. Ini gambarannya. Jangankan di Poskestren, di Puskesmas juga tidak boleh memberikan pengobatan kaitannya dengan COVID-19. Di rumah sakit, tidak semua rumah sakit dibekali untuk mengobati ini. Namanya rumah sakit rujukan penanganan COVID. Kabupaten ini datang rumah sakit ini, kota datang Mardi. Lah winginane kok ana sing ning Aminah, Pak. Winginane kok enten ning Suwanda. Begitu ketahuan rapid positif, maka segera dirujuk. Kono dhewe yo wedi lho gitu. Rumah sakit yang lain juga ketakutan. Karena apa? Tim yang menangani dari kasus COVID ini adalah tim khusus. Klabine banget rangkep limo, lawange rangkep limo. Mlebu tenggene pasien iki lawange rangkep limo, klabine nggih rangkep limo. Pramila sangat berat. Oleh karena itu kita berdoa, kita berharap semoga semuanya umat lahir ini sehat semua. Amin. Boleh nggak sementara. Jadi petugas kesehatan itu akan mendeteksi secara dini, jangan sampai muncul atau timbul. Kalaupun ada, segera ditangani biar tidak bosok lontone ngobrol. Akan timbul klaster atau tempat berkembangnya munculnya sebuah insiden yang jadi klaster itu ada di situ. Contohnya klaster apa wingi tahlilan berkumpul di sana, ada tempat baru munculnya penyebaran namanya klaster. Mobilnya pengantin ada lagi masih ada? Cukup ya?
Mbok bilang ngaten ingkang perlu kula aturaken mugi-mugi apa ingkang dados hajat niat kula telah panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhir kalam Allah